Baiklah, selamat siang. Saya Herman dari kelas A3. Saya ingin membacakan hasil ringkasan tentang kekuatan dan pasar. Dalam ilmu ekonomi, kekuatan dan pasar adalah kekuatan yang bertindak atas faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Mereka termasuk mengatur dan mengoreksi faktor-faktor yang mengatur pasar dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Kekuatan dan pasar semakin banyak dibahas dalam literatur bisnis, manajemen, organisasi, strategi, masalah sosial, ilmu politik, dan sosiologi. Lingkungan dan pasar mencakup pengaturan sosial, politik, dan hukum. Lingkungan dan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah dan publik yang tidak ditengahi oleh pasar, tetapi oleh institusi publik dan swasta. Institusi publik berbeda dengan pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, pemberian hak yang luas, tindakan kolektif, dan publisitas. Aktivitas di lingkungan dan pasar mungkin bersifat sukarela, seperti ketika perusahaan bekerja sama dengan pejabat pemerintah, atau tidak sukarela, seperti ketika pemerintah mengatur aktivitas atau kelompok aktivis mengatur boikot produk perusahaan. Selain mengacu pada pasar dan perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalis, dan pasar juga telah diterapkan pada 1. Ekonomi komando atau terpusat, di mana negara memiliki faktor-faktor ekonomi produksi dan merupakan perusahaan dengan menginternalisasi pasar eksternal dan internal swasta yang tidak lagi ada di luar pasar gelap. 2. Jenis sistem pertukaran tradisional, misalnya perdagangan intrakeluarga, intraklan, dan antar kelompok, yang didominasi oleh hubungan timbal balik sosial yang menyeimbangkan pemberian dan penerimaan barang dalam jangka pendek dan panjang, berbeda dengan sistem pasar di mana harga dihasilkan dari tawar-menawar langsung untuk keuntungan ekonomi. Yang ketiga, non-profit sektor. Yang keempat, hierarki internal atau birokrasi swasta dalam perusahaan bisnis yang telah menginternalisasi pasar eksternal karena ketidakpastian yang lebih tinggi dan biaya transaksi. Non-pasar serta antecedennya, non-ekonomi dan sosial, mencerminkan pencarian panjang istilah yang akan mencakup apa yang bukan pasar setelah lembaga pasar ekonomi menjadi mekanisme pertukaran dominan dalam ekonomi kapitalis modern ke pasar. Pasar sendiri adalah konsep kompleks yang oleh Boyer dikategorikan sebagai berikut. 1. Sebuah kontrak atau bisa disebut kesepakatan. 2. Tempat fisik, misalnya pasar petani. 3. Area geografis, tempat penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli mengenai barang tertentu, misalnya pasar daging sapi di Amerika Serikat. 4. Mekanisme untuk menyelaraskan penawaran dan permintaan barang dan jasa melalui harga. 5. Sebuah sistem ekonomi di mana persaingan dominan dan hasil dalam langsung serta koordinasi antar waktu dan ekuilibrium dari banyak tuntutan independen dan persediaan untuk senjata, mentega, jasa perjalanan, dan lain-lain. 6. Pertukaran apapun di mana aktor sosial bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, termasuk kekuasaan, status, legitimasi, keadilan, dan cinta. Dan akhirnya mencapai kesepakatan seperti dalam pasar untuk ide. Definisi pasar berikut ini diadaptasi dari Hollywood, Schmitter, dan Strick. Baiklah, terima kasih. Inilah hasil ringkasan dari saya.